Bapak Ibu Saudara, di minggu pertama ini kita akan membahas satu tema yang cukup menarik. Di sepanjang minggu tahun kelimpahan dan peningkatan ini, saya akan berbicara tentang peningkatan, kelimpahan. Sepanjang tahun ini, saudara akan menerima berkat Tuhan yang dahsyat, luar biasa. Keuangan kita akan mengalami peningkatan dan kelimpahan. Hubungan kita dengan Tuhan akan mengalami peningkatan dan kelimpahan. Bahkan saudara, kita akan menjadi saksi dan terang dunia ini, bahwa Yesus akan ada di dalam hidup kita. Orang di luar sana akan melihat Yesus lewat kehidupan kita, pelayanan kita, rumah tangga kita, dan seluruh aspek kehidupan kita. Hari ini, firman Tuhan berbicara tentang menjadi kepala dan terus naik. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya akan menjadi kepala dan terus naik. Keluarga saya akan menjadi kepala dan terus naik. Pelayanan saya akan menjadi kepala dan terus naik. Dagang usaha saya, bisnis saya, pekerjaan saya akan terus jadi kepala dan terus naik. Studi sekolah saya dan seluruh aspek kehidupan saya akan terus jadi kepala dan juga terus naik. Lihat Ulangan pasal ke-28 ayat ke-13. Ulangan pasal ke-28 ayat 13 dalam terjemahan Indonesia Modern Bible. Dikatakan demikian, Yahweh akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan tidak akan turun. Ketika engkau mendengarkan perintah Yahweh Elohimmu yang aku perintahkan kepadamu pada hari untuk memegangnya dan melakukannya. Amin untuk pembacaan firman Tuhan pada ibadat minggu yang berbahagia ini. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, perlu kita ketahui, perlu kita sadari bersama, ketika Yesus mati di atas kayu salib, maka kematiannya telah menggenapi seluruh hukum Taurat, maka kematiannya telah menggenapi seluruh kitab para nabi, maka kematiannya juga telah menggenapi seluruh kitab-kitab Mazmur. Melalui kematian Yesus di atas kayu salib, maka perjanjian Tuhan dengan Abraham, Ishak, dan Yakub pun telah terbuka lebar dan sampai kepada saudara dan juga saya. Sama-sama katakan dengan saya, kematian Yesus. Belum semua, sama-sama katakan dengan saya, kematian Yesus telah membuka perjanjian Tuhan dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Artinya, saudara dan saya menerima segala janji-janji Tuhan. Karena kematian Yesus di atas kayu salib, janji Tuhan kepada Abraham, janji Tuhan kepada Ishak, janji Tuhan kepada Israel, diberikan juga kepada saudara dan saya. Firman Tuhan jelas katakan, kita adalah pohon anggur yang dicangkokkan oleh Tuhan, yang ditempelkan kepada akar pohon anggur yang mulia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah carang-carangnya, Dia adalah pokok anggur yang utama, Tuhan Yesus Kristus. Bangsa Israel meninggalkan Yesus, tidak menerima Yesus, maka kita, dikatakan firman Tuhan, dicangkokkan ke dalam pokok anggur yang benar. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kematian Kristus Yesus membuat kita pada akhirnya mengalami kelimpahannya. Kelimpahan yang diberikan kepada Abraham, diberikan juga kepada kita. Kelimpahan yang diberikan kepada Ishak juga diberikan kepada kita. Kelimpahan yang diberikan kepada Yakub atau Israel juga diberikan kepada kita. Bahkan kita juga berhak menerima segala janji warisannya. Hari ini firman Tuhan berkata kepada setiap kita bahwa saudara dan saya, kita menjadi kepala dan bukan ekor. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya menjadi kepala dan bukan ekor. Pelayanan saya menjadi kepala dan bukan ekor. Bisnis saya menjadi kepala dan bukan ekor. Bahkan seluruh aspek kehidupan saya menjadi kepala dan bukan ekor. Bahkan firman Tuhan pada hari ini berkata, bukan hanya kita menjadi kepala dan bukan ekor, tetapi kita juga terus naik dan tidak turun. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita bisa jadi kepala,
Kita bisa terus naik bukan karena kita hebat, bukan karena kita rohaniawan, bukan karena kita punya jenderal yang banyak, punya pengacara yang top. Kita terus jadi kepala, kita terus naik dan tidak pernah turun dan menjadi ekor. Karena ada Tuhan Yesus yang mengembalakan hidup kita, yang menuntun kita sebagai pribadi Immanuel, gembala yang agung, terang yang ajaib dalam hidup saudara dan saya. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya mengalami kelimpahan. Rumah tangga saya mengalami kelimpahan. Amin? Amin saudara? Wow, di minggu yang pertama ini saja, saya sangat excited. Saya mengalami kelimpahan, saya mengalami peningkatan dalam rumah tangga saya, pelayanan saya, bahkan aspek-aspek seluruh kehidupan saya. Saya mengalami peningkatan dan kelimpahan dari Tuhan. Saya akan terus naik dan tidak turun. Saya akan terus jadi kepala dan bukan ekor. Karena janji Tuhan kepada Musa itu juga digenapi atas hidup kita. Dia yang menggenapi seluruh firman Tuhan. Dia yang menanggung segala kutuk Taurat yang ada dalam firman-Nya. Sehingga kita pada akhirnya hanya meyakini, mengimani, mempercayai Tuhan menyayangi hidup kita. Tuhan mengasihi hidup kita. Dan Tuhan menghendaki hidup kita jadi kepala, bukan ekor. Terus naik dan tidak turun. Yang setuju katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Sama-sama katakan dengan saya amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, jika Tuhan telah menjadikan hidup kita menjadi kepala dan bukan ekor, naik dan tidak turun, itu artinya yang pertama, Tuhan menghendaki hidup kita hidup berkemenangan. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan menghendaki hidup kita hidup berkemenangan. Bisnis kita mengalami kemenangan. Pelayanan kita mengalami kemenangan. Bahkan hidup kita hari lepas hari mengalami kemenangan. Dari pergumulan, dari stres, dari depresi, dari kekhawatiran, dari kegelisahan, dari kecemasan, dari perselingkuhan dalam rumah tangga, dari pengkhianatan, dari niat orang jahat, dari kepahitan, dari dendam, dari kebencian. Kita mengalami kemenangan. Bahkan kita berkemenangan setiap hari. Kita berkemenangan sekali lagi. Bukan karena kita orang hebat. Bukan karena kita punya banyak uang. Bukan karena kita punya pangkat yang tinggi. Bukan karena cici koko kita seorang konglomerat. Kita bisa menang karena ada Tuhan di pihak kita. Satu kali bangsa Israel dimaki-maki, dicemooh, direndahkan, dikucilkan oleh seorang tentara Filistin yang bernama Goliat. Saudara pasti tentu tahu cerita firman Tuhan ini. Goliat berhari-hari memarah-marahi warga Israel, bangsa Israel, mengutuki bangsa Israel, mengata-ngatai bangsa Israel, bahkan merendahkan bangsa Israel. Tiba-tiba saudaraku terkasih dalam Tuhan, ada seorang anak Tuhan yang masih muda, masih kecil, wajahnya kemerah-merahan. Firman Tuhan mengatakan tampan, imut, kemerah-merahan, bernama Daud. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, peperangan Goliat dan Daud benar-benar tidak seimbang. Tetapi Daud tidak fokus dengan tingginya badan Goliat. Pengalamannya Goliat sebagai tentara perang, sebagai prajurit yang berpengalaman. Karena Daud tahu waktu ketika dia sedang menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan Tuhan, ketika ada singa-singa dipatahkannya rahangnya, ketika ada beruang-beruang dibunuh olehnya, demi menjaga 2-3 ekor domba saja. Tetapi pengalaman bersama dengan Tuhan memberikan dia kemenangan demi kemenangan dari hewan-hewan buas yang ingin memakan penggembalaannya, domba-dombanya, hewan piaraan papanya, kambingnya dilindungi oleh Daud. Tiba-tiba Daud, Bapak Ibu Saudara, menghampiri dan menghadapi Goliat dan menantang Goliat. Hari ini mayatmu akan dimakan oleh burung-burung dan kepalamu akan aku pancung, akan aku putuskan, akan aku pisahkan dari badanmu. Karena aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Tuhan segala barisan Israel yang kami sembah, yang kami puji, yang akan mengalahkan engkau. Saudara tahu apa yang terjadi?
Karena Daud disertai Tuhan. Daud sadar kemenangannya ada di pihak Tuhan. Bahkan dia berkata, sampai memutih rambutku, anak cucu orang benar akan terus digendong, tidak akan meminta-minta roti. Dan Daud benar-benar mengalami kegenapan janji firman Tuhan tersebut. Dan kembali ke dalam cerita dalam Bible tersebut yang saya ceritakan kepada saudara. Daud mengalahkan Goliat. Bukan dengan pedang, bukan dengan mata logam, lembing, tembaga, tapi dia mengalahkan Goliat dengan nama Tuhan semesta alam, Tuhan segala barisan umat Israel. Ada banyak orang berkata, Daud mengalahkan Goliat hanya dengan ketopong ketapel. Bukan, saudara. Memang alat yang dipakai adalah ketapel dan batu. Tetapi ketapel dan batu itu tidak ada artinya. Karena di dalam ketapel dan batu Daud ada nama Tuhan Israel, Yahweh, YHWH. Tuhan yang pemilik langit dan bumi. Tuhan yang berperang ganti kita. Hari ini, Daud tercatat dalam firman Tuhan, mengalami banyak kemenangan demi kemenangan. Dan hari ini juga, malam hari ini juga saya percaya, saudara dan saya ditakdirkan Tuhan untuk hidup berkemenangan setiap hari. Sama-sama katakan dengan saya, bisnis saya mengalami kemenangan. Pelayanan saya mengalami kemenangan. Rumah tangga saya mengalami kemenangan. Seluruh aspek hidup saya mengalami kemenangan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, jika Tuhan telah menjadikan hidup kita menjadi kepala dan bukan ekor, naik dan tidak turun, itu artinya Tuhan mengendaki hidup kita mengalami keberhasilan dan kesuksesan. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya dibuat Tuhan berhasil. Masa depan saya dibuat Tuhan berhasil. Saya pasti sukses. Dagangan saya pasti sukses. Jualan saya pasti sukses. Pasti berhasil. Wah, Pastor Verona ngajarin keberhasilan, kemakmuran, dan lain sebagainya. Saudara, di dalam Yesus selalu ada kemenangan. Tantangan ada, tapi kita diberikan kemenangan. Permasalahan ada, kita diberikan keberhasilan. Pergumulan ada, kita diberikan kesuksesan. Jangan mau dibohongi oleh setan. Jangan mau dengarkan ucapan orang lain. Karena hidup kita tidak ditentukan oleh perkataan orang, makian orang, komplainan orang, kritikan orang. Orang mau kritik kita, biarin aja Bapak Ibu Saudara. Saudara dan saya yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan, fokuslah dengan firman Tuhan. Hari ini Tuhan menghendaki kita untuk hidup berkemenangan, untuk hidup dalam keberhasilan, untuk hidup dalam kesuksesan. Sama-sama katakan amin. Usaha kita pasti sukses, bisnis kita pasti sukses, dagangan kita pasti sukses, rumah tangga kita pasti sukses, bahkan seluruh aspek kehidupan kita pasti dibuatnya berhasil. Yang setuju sama-sama katakan amin. Amin. Kita tidak sakit-sakitan lagi, kita tidak lemah lagi, kita tidak lesu lagi, lunglai lagi. Ini tahun yang baru, visi yang baru, tahun peningkatan, tahun kelimpahan. Saudara dan saya akan mengalami peningkatan dan kelimpahan setiap hari, disertai dengan kemenangan, disertai dengan keberhasilan, dan disertai juga dengan kesuksesan demi kesuksesan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, arti jika Tuhan telah menjadikan hidup kita menjadi kepala dan bukan ekor, terus naik dan tidak turun, itu artinya Tuhan menghendaki hidup kita berdampak bagi banyak orang. Orang akan melihat hidup kita. Wah, hidup orang Kristen itu berbeda. Hidup anak Tuhan itu berbeda. Hidup orang percaya itu berbeda. Ringan tangan, senang berbagi, senang menolong, senang memperhatikan kesusahan orang lain, membantu keluarga, memberkati ladang Tuhan, pelayanan, menolong orang yang susah, menolong orang yang tertimpa bencana, dan lain sebagainya. Tuhan menghendaki hidup kita berdampak bagi banyak orang. Bukan hanya berdampak antar sesama orang percaya, tetapi buat saudara-saudara kita orang Muslim, orang Hindu, orang Buddha, orang Kongfucu, penyembah-penyembah berhala lainnya. Kita berdampak, saudara. Kita menolong orang lain bukan berdasarkan suku, agama, dan ras. Kita menolong orang lain karena berdasarkan belas kasih Yesus tinggal di dalam hidup kita. Kalau kita lihat ada orang susah, mari kita tolong. Lihat ada orang susah, mari kita bantu. Kalau kita tidak bisa menolong dengan uang, mari kita tolong dengan tenaga. Kalau kita tidak bisa menolong dengan uang dan tenaga, mari kita doakan agar saudara-saudara kita yang Muslim, saudara-saudara kita yang
yang Tionghoa, saudara-saudara kita yang Hindu, saudara-saudara kita yang Buddha, merasakan kasih Tuhan di antara sesama umat manusia. Jangan kita menolong orang lain karena warna kulit, karena bentuk rambut, karena bentuk wajah, karena latar belakang, agamamu A, kepercayaanmu B, sukumu A, sukumu B. Jangan, mari kita belajar seperti Yesus yang menolong orang, yang mengasihi hidup orang, bahkan yang mati bagi banyak orang tanpa melihat rupa, agama, suku, dan ras. Yang setuju sama-sama katakan dengan saya, amin. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Nah, yang selanjutnya, tujuan Tuhan memberkati hidup kita dengan kemenangan, dengan keberhasilan, dengan kesuksesan, dan berdampak bagi orang lain. Yang pertama tujuannya adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan dengan saya, tujuan saya diberkati, tujuan saya sukses, tujuan saya diperkaya, tujuan saya dibuat terkenal, dibuat masyhur, dibuat tersohor, dibuat berkelimpahan, dibuat berkemenangan. Tujuannya hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, kekayaan Bapak Ibu Saudara tujuannya untuk mempermuliakan nama Yesus. Keberhasilan pekerjaan, dagang, bisnis, dan karir Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tujuannya untuk mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Bukan untuk menyombongkan diri kita. Bukan untuk menunjukkan kehebatan kita. Tapi untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan jelas berkata, setiap manusia yang kujadikan, yang kuciptakan, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau hari ini kita kaya raya, kalau hari ini kita berhasil, kalau hari ini kita berkelimpahan, kalau hari ini kita berkemenangan, hidup dalam kemewahan, hidup dalam sukacita, hidup dalam perkenanan Tuhan, hidup dalam peningkatan dan kelimpahan Tuhan dan terobosan Tuhan. Semuanya itu diberikan Tuhan agar hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya diciptakan Tuhan untuk kemuliaan namanya. Saya diberkati Tuhan untuk kemuliaan nama Yesus Kristus. Saya dilimpahi berkat Tuhan untuk kemuliaan namanya. Dan yang kedua, tujuan Tuhan memberkati hidup kita dengan kemenangan, keberhasilan, kesuksesan, dan berdampak bagi orang lain. Tujuan yang kedua adalah agar saudara dan saya bukan hanya mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus, tetapi yang kedua, agar saudara dan saya menjadi saksi-saksi Kristus. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, jadilah saksi Kristus. Bersaksilah bahwa popularitas yang saya terima datangnya dari Tuhan. Keberhasilan yang saya terima datangnya dari pihak Tuhan. Karir yang saya terima cemerlang, dikenal banyak orang, masyhur, pangkat, kedudukan, jabatan yang saya terima datangnya dari pihak Tuhan. Ceritakanlah Yesus lewat karir saudara. Ceritakanlah Yesus lewat jabatan saudara. Ceritakanlah Yesus lewat kekayaan yang kita terima. Ceritakanlah Yesus lewat kelimpahan yang kita terima. Oh, tadinya saya hanya dagang di pinggir jalan, dagang di pasar. Hari ini saya punya 5, 6, 7 toko. Saya percaya semua karena belas kasih Tuhan. Tadinya saya orang yang tidak punya apa-apa. Hari ini saya diberkati. Hari ini saya berkelimpahan karena ada Yesus dalam hidup saya. Dan saya bersaksi semua yang saya terima, semua yang saya miliki itu datang dari pihak Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau sekolahmu nilainya baik, engkau cum laude, summa cum laude, ingatlah, bersaksilah, ada Yesus dalam summa cum laude-mu, ada Yesus dalam cum laude-mu. Kalau pelayananmu berhasil, dikenal banyak orang, ada Yesus di dalamnya. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau rumah tangga kita harmonis, rumah tangga kita bahagia, karena ada Tuhan di dalamnya. Bersaksilah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita diciptakan untuk menjadi garam, untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi, untuk menjadi teladan, untuk memberkati banyak orang di sekitar kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.